Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka memasuki minggu sengsara yang kelima. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Maha Besar Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Karena kasih, kemurahan, rahmat, dan berkat-Mu lah, maka kami dapat menjalani dan melewati hari-hari kehidupan kami dengan baik. Teristimewa sepanjang minggu yang telah kami jalani ini. Terima kasih juga ya Tuhan jika pada saat ini kami telah berkumpul di hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam satu iman, satu pengharapan dan kasih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hadir pada saat ini, Engkau memberkati kami dan juga mengurapi kami. Karena kami sadar firman-Mu sungguh dalam, tidak terselami dengan akal dan pemikiran kami sebagai manusia. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami bukan hanya mendengarkan, melainkan juga diberikan kuasa untuk melakukannya, sehingga apa yang datang dari Engkau tidak akan kembali sia-sia kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan layakkanlah kami pada saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21, percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam terang. Demikian pembacaan nas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana judul dari perikop nas kita ini, percakapan dengan Nikodemus. Percakapan Yesus dan Nikodemus ini adalah percakapan yang membicarakan tentang dua hal yang sangat penting bagi keselamatan. Kita tahu bahwa Nikodemus ini seorang Farisi dan juga dia seorang pemimpin agama Yahudi. Inti percakapan antara Yesus dan Nikodemus adalah yang pertama tentang hidup yang kekal, kemudian yang kedua tentang penghakiman dan penghukuman. Sidang jemaat, menurut pemahaman banyak orang termasuk juga Nikodemus,
Hidup yang kekal itu diperoleh melalui pertobatan, hidup kudus, dan mematuhi hukum Allah. Ini konsep yang dipahami oleh Nikodemus dan juga dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa hidup yang kekal itu diperoleh melalui pertobatan, hidup kudus, dan mematuhi hukum Allah. Sedangkan penghakiman dan penghukuman adalah akibat karena tidak bertobat, tidak memelihara kekudusan, dan tidak mematuhi hukum Allah. Nah, jadi konsep yang berlaku pada waktu itu adalah barang siapa bertobat, ia hidup kudus, serta mematuhi hukum Allah, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak bertobat, tidak memelihara kekudusan hidup, dan tidak mematuhi hukum Allah, maka akan dihakimi dan dihukum. Itu konsepnya. Pemikiran yang berlaku pada waktu itu. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada hari ini, Yohanes mencatat penjelasan Yesus tentang dua hal tersebut tadi, yaitu tentang hidup yang kekal serta tentang penghakiman dan penghukuman. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal itu belum cukup jika hanya bertobat, hidup kudus, dan mematuhi hukum Allah. Tetapi juga harus memahami dasar-dasar yang terdalam dari hidup yang kekal itu sendiri. Kita baca dalam ayat yang ke-16 yang ditegaskan oleh Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama tentang hidup yang kekal, ia tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hidup yang kekal itu ada dan setiap orang dapat memperolehnya karena kasih Allah. Katakan oleh Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan dunia? Kata dunia ini memiliki arti yang sangat luas. Artinya dia bersifat global, menyangkut masalah kehidupan umat manusia. Dia juga tidak membedakan orang baik, orang jahat, orang berdosa, orang saleh. Ini kata dunia. Jadi di sini kasih Allah itu berlaku untuk dunia, berarti berlaku secara global, secara universal. Dan kasih inilah yang pertama-tama menjadi dasar dari hidup yang kekal. Nah, kemudian yang kedua, hidup yang kekal itu juga tidak terlepas dari bagaimana orang percaya kepada anak tunggal Allah. Dikatakan dalam kalimat selanjutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini karena percaya itu tidak bisa dilepaskan. Percaya kepada siapa? Kepada anaknya yang tunggal, sehingga tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian yang ketiga, hidup yang kekal ini juga tidak bisa dipisahkan dari apa yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu pertobatan, hidup kudus, mematuhi hukum Allah, yang berarti di sini hidup kekal ini adalah sebuah kehidupan yang harus dijalani dalam terang. Ayat yang ke-21 kita membaca, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan Yesus ini maka dapat kita memahami bahwa hal penghakiman dan penghukuman itu sebenarnya bukan konsep Allah. Kalau kita melihat dari konteks ayat yang ke-16 ini. Tadi Yesus berbicara dengan Nikodemus masalah hidup yang kekal dan masalah penghakiman dan penghukuman. Orang memahami bahwa penghukuman itu akibat karena tidak bertobat, tidak memelihara kekudusan dan tidak mematuhi hukum Allah. Tetapi dari kata-kata penjelasan Yesus ini dapat kita pahami, hal penghakiman dan penghukuman bukan konsep Allah. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya di sana tidak ada konsep penghukuman dan penghakiman. Nah, dari penjelasan ini hal penghakiman dan penghukuman bukan konsep Allah, melainkan apa? Melainkan pilihan dan keinginan manusia. Kita baca dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghakiman dan penghukuman itu ada dengan sendirinya. Karena apa? Karena manusia yang menghendakinya, yaitu dengan menolak kasih Allah dan tidak mempercayai anak tunggal Allah, bahkan manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan. Akhirnya apa? Tidak mau bertobat, tidak mau hidup kudus, dan menentang hukum Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang menghakimi dan menghukum manusia itu? Karena penghakiman dan penghukuman ini bukan konsep Allah, lalu siapa yang menghakimi dan menghukum manusia? Ini pertanyaan yang penting bagi kita semua. Berarti yang menghakimi dan menghukum manusia itu adalah dirinya sendiri karena pilihan dan keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bertentangan dengan kasih Allah, menolak percaya kepada anak Allah, dan memilih hidup dalam kegelapan. Jadi jika saat ini Bapak Ibu sekalian penghakiman dan penghukuman itu telah terjadi, manusia tidak boleh menyalahkan Allah di sini. Yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh-sungguh agung, mempercayai anaknya yang tunggal yang merupakan bukti dari kasih Allah dan berupaya hidup dalam terang. Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat konsep saya akan menghukum dia karena dia tidak bertobat dan sebagainya. Saya mengasihinya apapun juga keadaannya. Saya tidak memandang dia dari keburukan dan kejelekannya. Ini kasih Allah. Dan kasih ini konsisten, tidak bisa dibatalkan. Untuk membuktikannya Allah menurunkan anak yang tunggal. Dan anaknya yang tunggal ini untuk mewujudkan kasih Allah yang memilih jalan penderitaan. Hari ini kita masuk minggu sengsara yang kelima. Nah, penderitaan inilah yang benar-benar menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Karena kalau kita melihat tidak ada Allah dalam konsep agama dan dunia yang mau menderita. Saya terus terang saja, saya percaya kepada Yesus itu bukan karena dia berusaha bisa mengubah hidup saya menjadi kaya atau baik. Saya percaya bukan karena saya mengutamakan Yesus bisa menghidupkan orang mati, tidak. Saya memilih percaya karena melihat penderitaannya ini. Dengan membandingkan, tidak ada Allah dalam konsep agama yang menyatakan mau menderita. Coba saja Bapak Ibu membuktikan. Kita lewat di suatu tempat mungkin batu atau kayu besar, kita meludah di situ, nanti tunggu saja mulut kita akan bengkak. Allahnya itu tidak mau diludah, tidak mau direndahkan. Dia harus tinggi, dia harus berkuasa. Nah, tetapi Yesus ketika jalan salib itu terjadi, ketika orang menghina dia, meludah dia,
mencaci maki dia dan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak sadar, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini Allah. Padahal kalau dia mau saat ini bencana turunkan untuk mereka, musnahkan mereka semua. Jadi kalau kita melihat Allah itu jangan hanya konsep yang luar biasa terus. Kuasanya menghidupkan orang mati, menyembuhkan sakit penyakit. Lalu tertutup mata kita melihat Allah yang menjadi manusia, yang menderita karena pembuktian kasihnya yang tidak bisa dibatalkan itu. Ini makna kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Jadi jika saat ini penghakiman dan penghukuman itu telah terjadi, manusia tidak boleh menyalahkan pihak Allah, tetapi yang harus dilakukan menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh agung. Mempercayai anaknya yang adalah bukti dari kasih itu dan berupaya untuk hidup dalam terang. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya memang mengarahkan kita ke sana. Dan mengenai penghakiman tadi dikatakan ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi hukuman itu pilihan. Hukuman itu kehendak manusia. Dan hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Yang namanya hidup dalam gelap itu tidak jelas Bapak Ibu sekalian. Tidak ada harapan kita. Tidak ada kepastian kita. Mengapa kita memilih itu? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita gumuli. Kalau sudah tahu hidup dalam kegelapan itu tidak jelas, tidak melihat apa-apa, kita umpamakan pakai kacamata hitam di dalam gelap malam, apa yang kita lihat? Tidak ada. Karena itu jangan kita memilih, kalau terang itu datang, pilihlah terang, hiduplah dalam terang, semuanya jelas, keselamatan kita pun juga jelas terlihat. Yaitu keselamatan di dalam Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dari pemberitaan firman Tuhan ini, dalam rangka memasuki minggu sengsara yang kelima ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama mengenai hidup yang kekal. Hidup yang kekal seringkali konsep kita adalah hidup keakanan. Nanti, tunggu saatnya. Hidup yang kekal bukan sebuah konsep hidup keakanan sebenarnya. Dalam artian kita akan hidup abadi, langgeng, atau mengalami hidup yang berlangsung selama-lamanya tanpa akhir. Hidup yang kekal yang dikatakan Yesus ini adalah sebuah konsep hidup kekinian sebenarnya. Yaitu hidup yang sejati, yang padat, ia tidak kosong. Hidup yang lebih bermutu, yang isinya benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah. Jangan menunggu nanti kalau mau hidup itu bermutu. Sekarang. Lebih-lebih di tengah kehidupan bangsa dan negara kita ini yang membutuhkan kualitas. Bukan iman yang memanas-manasi orang. Membuat hal-hal yang mengganggu stabilitas negara. Tapi iman yang membawa kesejukan, mempersatukan, iman yang menyatakan inilah kualitas hidup orang percaya, iman yang menyatakan bahwa agamanya mengajarkan kedamaian dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara hidup yang kekal itu jangan kita menghayalnya nanti di sorga sana kita akan hidup abadi, langgeng, hidup ini berlangsung selama-lamanya. Tidak demikian sebenarnya. Konsep ini berlaku dalam kekinian kita. Hidup sejati yang padat, tidak kosong, lebih bermutu, yang isinya benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah. Inilah sebabnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk hidup ini sebenarnya Allah memperjuangkannya untuk kita. Kemudian yang kedua catatan untuk kita, menurut penjelasan Yesus tadi, hidup yang kekal itu bukan hasil usaha. Kalau tadi katakan dalam pemahaman orang banyak karena bertobat,
karena hidup kudus, karena mematuhi hukum Allah itu usaha. Tetapi hidup yang kekal di sini bukan hasil usaha, melainkan bukti dari percaya akan kasih Allah, percaya kepada Yesus Kristus, serta kesediaan untuk hidup dalam terang. Jadi hidup yang kekal ini bukti dari kita percaya. Mencari hidup yang kekal itu sudah dikaruniakan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, konsep penghakiman dan penghukuman. Ini penting bagi kita semua. Dalam penjelasan Yesus tadi, sesungguhnya tidak ada konsep penghakiman dan penghukuman itu dalam rancangan dan rencana Allah dalam konteks ayat 16 dan ayat yang ke-17 ini. Karena itu catatannya, apa yang tidak dirancang Allah, jangan kita merancangnya untuk kehidupan kita. Apa yang tidak dikehendaki Allah, jangan kita melakukannya dalam hidup ini. Ini logikanya. Allah tidak membuat konsep aku akan menghukummu dan menghakimimu, tetapi aku mengasihimu. Jangan kita lalu menjadi pesakitan, terdakwa, tersangka, terponis karena perbuatan kita semua. Artinya jangan memilih apa yang tidak dirancang oleh Allah. Tapi pilihlah hidup di dalam terang, hidup di dalam percaya, dan menerima kasih Allah itu dengan kerendahan hati kita. Sekiranya dapat saya sampaikan melalui pemberitaan firman untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin.